Selamat datang di Baca Novel Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Kali ini, kita akan melanjutkan cerita yang menarik dari karakter utama kita Liang Wenze. Selamat mendengarkan. Judul novel, Harimau Gerbang Barat. Karya, Wirabadra. Judul bab 3, Nol bukan berarti kosong. Para pendengar, pasar malam kota Sigu masih ramai meskipun sudah larut. Para pedagang kaki lima yang menjual makanan hangat, penjual obat keliling yang berteriak-teriak mempromosikan khasiat ramuan mereka, beberapa pengemis yang tidur meringkuk di sudut, semua kehidupan malam yang biasa, yang sama sekali tidak peduli bahwa 3 kilometer dari sini, sebuah klan sedang runtuh. Wenze berjalan di antara mereka seperti orang yang tidak punya tujuan. Matanya mencari sebuah lapak teh. Ia harus menemukan seorang lelaki bernama Lao Peng. Setelah agak lama, ia menemukannya di sudut timur pasar. Lapak kecil dengan lampu minyak yang redup, dan seorang lelaki gemuk berwajah merah yang sedang mengipasi arang sambil bersiul pelan. "Apakah ini teh dari pegunungan barat?" tanya Wenze ketika tiba di depan lapak, menggunakan kalimat yang Paman Ruji bisikkan sebagai sandi. Lelaki gemuk itu berhenti mengipasi. Ia menatap Wenze dari bawah ke atas, melihat jubah yang robek di bahu, debu yang menempel di wajah, dan mata yang terlalu tua untuk usianya. "Bukan," jawab lelaki itu pelan. "Tapi aku punya teh yang bisa menghangatkan malam yang panjang." Itu sandi balasannya. Lao Peng, karena memang itulah nama lelaki itu, bergerak cepat tanpa perlu penjelasan lebih. Ia memanggil seseorang dari dalam lapak, menyerahkan kendali jualan kepada anak buahnya, dan memberi isyarat kepada Wenze untuk mengikuti. Mereka masuk ke gang sempit di belakang lapak, melewati 2 belokan, dan berhenti di depan sebuah pintu kayu yang catnya sudah mengelupas. "Kau aman di sini untuk malam ini," kata Lao Peng. "Besok pagi kami akan cari cara untuk memindahkanmu." "Berapa banyak yang tahu tentang tempat ini?" tanya Wenze. Lao Peng mengangkat alis, seperti tidak menyangka pertanyaan itu yang keluar. "Sedikit, hanya yang perlu tahu. Sempurnakan, sedikit, itu menjadi, tidak ada, mulai sekarang," kata Wenze. "Atau pindahkan aku ke tempat yang benar-benar tidak ada orang yang tahu." Lao Peng menatapnya agak lama. Kemudian ia mengangguk, dan di wajahnya ada sesuatu, bukan sekadar patuh, tapi semacam pengakuan diam-diam bahwa tuan muda ini tidak seperti yang ia bayangkan sebelumnya. "Baik, Tuan Muda Liang." "Tidak," Wenze menggeleng. "Mulai malam ini, jangan gunakan nama itu. Aku hanya pemuda biasa yang mencari peruntungan di kota. Tidak lebih." Lao Peng membuka pintu tanpa berkata-kata lagi. Wenze masuk ke dalam kegelapan ruangan sempit itu. Ia duduk di atas lantai kayu yang dingin dengan punggung menempel di dinding. Bundelan dari Paman Ruji ada di pangkuannya. Ia memeluknya erat. Ia tidak membukanya malam itu. Wenze hanya duduk dan berpikir, menghitung, mengingat, menyusun kembali setiap potongan malam ini seperti kepingan yang dijatuhkan orang lain, tapi harus ia kumpulkan sendiri. Siapa, mengapa, bagaimana? Dan setelah semua pertanyaan itu terjawab, apa langkah pertama? Di luar, gerbang barat masih terbakar. Ia bisa mencium asapnya dari sini, di bawah angin seperti pengingat yang tidak diminta. Liang Wenze menutup matanya. Ia belum menangis. Bukan karena tidak ingin, tapi karena ada sesuatu yang lebih penting dari menangis malam ini, mengingat. Dengan sejelas-jelasnya, setiap detail, setiap nama, setiap kesalahan yang ia buat dan tidak boleh diulangi. Besok, ia akan mulai dari nol. Tapi nol bukan berarti kosong. Nol adalah titik di mana semua arah masih mungkin.
Dan ia masih punya waktu. Bersambung.